Jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana, peneliti Ma'arif Institute di acara Ngebet. Ngobrol bareng di Tebet untuk episode keempat kali ini. Bersama kita sekarang sudah ada Mbak Hotimun Sustanti dari LBH Apik. Kita pada Ngebet kali ini akan bincang-bincang tentang isu yang selalu hot, selalu hangat dan menjadi perbincangan dalam beberapa tahun di Indonesia, yaitu isu kekerasan seksual. Teman-teman semua, akhir Desember 2021 kemarin, pendiri Ma'arif Institute Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif sempat menulis di sebuah media massa tentang kekerasan seksual yang dibahasakan dengan pencabulan sebagai sebuah gunung es. Di dalam artikelnya itu Buya membahas banyak terjadi kasus kekerasan seksual di mana-mana yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur, bahkan hal itu lebih keji, hal itu dilakukan kepada anak sendiri, dilakukan oleh orang tua kepada anaknya sendiri, bahkan oleh guru agama yang harusnya menjaga moral bangsa dan agamanya. Bagaimana sebetulnya fenomena kekerasan seksual itu banyak terjadi di Indonesia? Mbak Imun yang sekarang ada di samping saya akan membantu kita membicarakannya. Selamat jumpa Mbak Imun. Ya, halo, selamat jumpa. Nah, Mbak Imun selama pengalaman di LBH Apik, bagaimana melihat kasus kekerasan seksual yang selama ini banyak terjadi di Indonesia? Ya, kekerasan seksual itu ini ya, kalau kita melihat mungkin di permukaan kasusnya tinggi gitu ya, setiap tahun naik dan seterusnya itu. Tapi kenaikan jumlah kasus itu sebetulnya bukan mencerminkan bahwa kasusnya itu sudah semuanya terekspos ya. Karena tadi seperti disampaikan oleh Mas Pipi tadi ya, bahwa kasus kekerasan seksual itu seperti gunung es. Jadi yang permukaannya itu kelihatan sedikit, tapi sebetulnya di bawah itu banyak Lapisan gitu. bawahnya ya. Iya, banyak. Dan kenapa? Karena banyak korban kekerasan seksual itu yang tidak melaporkan kasusnya atau mengadukan kasusnya, mengadukan baik itu dia minta bantuan pendampingan kasus maupun ke pihak aparat penegak hukum ya. Jadi artinya banyak sekali itu yang masih di bawah permukaan itu. Dan kekerasan seksual ini kan merupakan kejahatan yang menyasar pada martabat seseorang ya, integritas. Jadi tidak hanya sekedar dia terhadap fisik seseorang atau kejahatan yang seperti kejahatan yang lain. Tapi dia menyasar martabat seseorang ya, martabat. Makanya traumanya itu bisa sangat panjang gitu untuk kekerasan seksual ini. Karena dia menyerang martabat seseorang, traumanya sangat panjang. Ya. Biasanya ada yang berapa tahun Mbak Imun traumanya itu? Ada yang puluhan tahun kah? Atau cuma setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan? Ya itu beda-beda ya setiap korban ya. Tapi setiap korban itu yang pernah mengalami kekerasan seksual itu kemungkinan dia akan mengingat peristiwa itu akan dalam waktu yang bisa bertahun-tahun ya. Bahkan mungkin ada yang seumur hidup kalau tergantung bentuk kekerasan seksual yang dia alami. Jadi rasa takut kemudian untuk misalnya berjalan sendiri, rasa takut kemudian bertemu dengan orang lain dan berhadapan dengan komunitas dan seterusnya itu selalu muncul gitu ya, teringat dengan peristiwa yang pernah terjadi itu. Mengerikan sekali ya fenomena yang kita lihat gunung es tadi. Kasusnya nampak sedikit padahal di permukaan sangat banyak, dan efeknya itu bisa bertahun-tahun teman-teman, kata Mbak Imun, bahkan bisa seumur hidup begitu, tergantung beratnya kekerasan seksual yang dia terima begitu. Nah, Mbak Imun selama beraktivitas di LBH Apik, bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti apa yang selama ini kerap ditemui? Kalau LBH Apik sendiri kan kita ada 18 kantor ya di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, dan dalam setiap tahun itu memang kantor-kantor LBH Apik itu kalau di total seluruh Indonesia itu bisa lebih dari 1.000 kasus setiap tahun untuk kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan seksual itu bisa di atas 500 kasus ya per tahun ya. 500. Itu baru di kantor kita ya LBH Apik, belum di yang sudah mengadu ke lembaga-lembaga yang lain ya. Dan bentuk-bentuknya itu kalau kita bisa melihat itu kita bisa mengkategorikan tuh menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu adalah kekerasan seksual fisik, dan yang kedua adalah non fisik. Jadi fisik itu misalnya seperti perkosaan gitu kan, perkosaan kemudian pelecehan seksual fisik ya, memegang dan lain sebagainya itu. Kemudian yang non fisik itu misalnya bisa dengan verbal, dengan kata-kata. Nah, kemudian dengan gestur ya, gestur itu bersikap yang dia sebetulnya itu melecehkan gitu.
kemudian bisa bentuknya dengan pelecehan seksual tadi itu ya verbal, bisa fisik, menyentuh, kemudian juga dengan visual tadi gestur, kemudian dengan online. Nah, sekarang itu yang paling marak itu memang kekerasan seksual berbasis online itu ya. Yang menggunakan media internet gitu ya, apalagi semenjak pandemi ini naiknya 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat ya kasusnya ya. Bahkan yang awalnya nggak ada kasusnya itu jadi banyak sekali kasusnya gitu. Naiknya sangat signifikan untuk yang online ini di Indonesia. Dan itu bentuknya macam-macam ya. Ada yang stalking, ada yang dia rata-rata mayoritas itu adalah revenge porn. Jadi balas dendam dengan menyebarkan atau mengancam dengan untuk menyebarkan konten-konten tentang diri korban itu. Ya, dan itu bisa berujung sampai ke nggak hanya berujung dia kekerasannya tuh di online-nya aja, bahkan nanti itu bisa dibawa ke kekerasan fisik setelah itu, kekerasan seksual fisik. Jadi misalnya dengan mengancam korban jika tidak mau jika dia tidak menuruti keinginan si pelaku, maka kemudian dia akan menyebarkan konten itu kalau mau menuruti dia harus misalnya ada yang sampai dilacurkan ya. Kemudian jadi dia kemudian menjadi korban lagi gitu, dan ada yang kemudian setelah itu diperkosa gitu, atau bahkan hingga diperas ya secara materi dan seterusnya. Jadi itu memang kekerasan seksual online sekarang ini memang menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya. Tapi ada juga kekerasan seksual itu yang selama ini seringkali oleh masyarakat itu dianggap bukan kekerasan seksual, itu adalah marital rape. Kekerasan seksual dalam perkawinan. Nah, sedangkan dalam perkawinan itu kan dianggap bahwa kalau sudah melakukan perkawinan boleh melakukan kekerasan gitu ya, karena dianggap miliknya. Nah, itu yang sebetulnya dalam agama pun kita tidak diperbolehkan ya, karena itu adalah kemungkaran kan, harus bergaul dengan baik dengan istrinya gitu ya. Betul, Dan betul. itu tantangan kita semua sih, sulit ya untuk kasus marital rape itu. Tadi Mbak Imun menyebutkan fenomena gunung es itu dalam setahun 400 sampai 500 laporan yang masuk ke LBH API. Belum laporan ke tempat-tempat lainnya ya yang tidak menutup kemungkinan berbeda laporannya dengan LBH API. Dan ternyata di masa pandemi ini kekerasan makin meningkat begitu. Ini menarik, tahun 2021 kita di Maarif Institute Mbak Imun punya asesmen terhadap 50 orang pelajar se-Indonesia terpilih untuk yang mengikuti kegiatan kita. Dari hasil asesmen tersebut kami menemukan baik pelajar laki-laki maupun perempuan, 60% dari 50 orang menyatakan pernah terjadi kekerasan seksual di sekolahnya. Nah, saya kira ini menarik karena ternyata tidak mengenal usia ya. Tadi Mbak Imun menyinggung di rumah tangga, di sekolah pun di skala yang lebih rendah, lebih kecil gitu terjadi. Nah, lantas Mbak Imun kira-kira apa ya hambatan-hambatan yang ada dalam kasus kekerasan seksual yang selama ini ditemui itu? Itu tadi asesmen yang menarik ya. Itu kan juga menjadi catatan kita ya, bahwa di sekolah-sekolah tuh banyak terjadi kekerasan seksual dan juga di institusi pendidikan ya. Dan bentuk-bentuk kekerasan seksualnya sangat beragam. Nah, kalau untuk tantangan ya yang selama ini menjadi hambatan, kalau LBH API kita membagi menjadi 3 kelompok ya, 3 ranah sistem hukum namanya. Itu ada substansi hukum, jadi peraturan perundang-undangannya, jadi hambatannya itu di undang-undangnya itu tidak memadai gitu. Yang kedua adalah struktur hukum, itu aparat penegak hukumnya, ya polisi, jaksa dan lain sebagainya, advokat termasuk sekarang ya masuk sebagai aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga adalah budaya hukum. Nah, budaya hukum tuh yang sebetulnya peran dari masyarakat semua itu bisa ikut serta sebetulnya. Jadi kalau saya mungkin ingin menggarisbawahi soal budaya hukum ya. Jadi budaya hukum tuh misalnya gini, sebetulnya mungkin undang-undangnya sudah ada mungkin ya, atau kita bisa mengatakan walaupun kita melihat ya kalau LBH APIK dan Jaringan Perempuan kan melihat memang di peraturan perundang-undangannya masih banyak kekosongan, sehingga kita memperjuangkan RUU penghapusan kekerasan seksual atau tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian di aparat penegak hukumnya terkadang masih ada yang mereviktimisasi korban ya, atau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang justru menyudutkan korban itu masih terjadi gitu ya, walaupun pihak aparat penegak hukum juga sekarang sudah mulai banyak berbenah gitu. Kemudian budaya hukum, nah budaya hukum itu sikap masyarakat terhadap hukum, dan juga terhadap hukum itu salah satunya adalah terhadap korban itu sendiri.
Jadi yang membuat korban itu tidak berani untuk mengadukan, itu tidak hanya persoalan undang-undang yang tidak memadai saja, tidak hanya persoalan aparat penegak hukumnya yang perspektifnya mungkin masih ada yang mungkin kurang mendukung gitu, tapi justru karena ada stigma di masyarakat, ada apa namanya, ada cara pandang masyarakat itu yang seringkali menyudutkan korban gitu ya. Misalnya nih di sekolah tadi ya, misalnya ya, ada temannya yang hamil gitu ya, atau siswanya yang hamil karena sebagai korban perkosaan, dia kan korban perkosaan gitu. Apalagi ini Mas Pipit di pandemi ini kan kasus incest meningkat ya, kekerasan seksual yang terjadi di dalam ranah yang dilakukan oleh keluarga dekat dan orang-orang terdekat tuh meningkat. Nah, banyak anak-anak yang masih sekolah itu ya menjadi korban kekerasan seksual seperti itu, kemudian mereka hamil. Mereka kan punya hak atas pendidikan ya sebagai warga negara ya, hak anak juga ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar. Tapi seringkali dia malah justru yang dikeluarkan misalnya dari sekolah, padahal dia adalah korban. Nah, padahal kalau dikeluarkan itu konsekuensinya panjang kan Mas Pit ya, masa depannya dia semakin terkucil, dia trauma, dia justru tidak mendapatkan dukungan. Kemudian nanti pendidikan dan masa depan kemandirian ekonominya ke depan, belum lagi anaknya yang di dalam kandungannya itu dan seterusnya. Stigma yang akan melekat pada korban gitu ya dan kepada anaknya dan keluarganya. Nah, ini adalah PR masyarakat nih. Bagaimana sih sebetulnya kita tuh seharusnya mendukung korban ini untuk pulih gitu Mas Pipit. Jadi pemulihan itu nggak hanya, kita memang pemulihan tuh perlu ya dirujuk ke psikolog, memang perlu ya, penting gitu. Fasilitas negara untuk mendukung itu. Tapi pemulihan dan reintegrasi sosial yang dilakukan oleh sekitar orang-orang sekitar korban nih, misalnya ya sesama anak sekolah nih, sesama temannya di sekolah, guru di sekolah, teman sebaya, masyarakat di kampungnya, ini sangat penting gitu. Jadi itu yang justru harus dilakukan. Kalau budaya hukum tadi itu ya. Budaya hukum itu. Jadi kalau tidak, kalau stigma-stigma itu masih melekat, tidak hanya ketika sudah terjadi kekerasan si korban nggak berani melapor, nanti korban-korban lain ya yang juga mengalami itu jadi ikut tidak berani melapor, jadi ada budaya diam, ada culture of silence gitu, atau masyarakat yang lain juga apatis, nggak mau membantu. Iya, ini kan kalau di sekolah misalkan Baimun ya, kadang kita menemukan kasus ada anak yang hamil di luar nikah begitu. Kebanyakan yang saya tahu begitu, mungkin ini sangat subjektif, tapi pilihan yang diambil itu kan mengeluarkan si siswa perempuan itu dari sekolah. Alasannya bisa A, bisa B, bisa C, bisa D atau apalah. Nah, kembali ke budaya hukum tadi, sebaiknya apa yang dilakukan kalau menemukan kasus-kasus real di lapangan seperti itu begitu? Karena di sekolah ini kan belum diatur cara penanganan kekerasan seksual. Sejauh produk hukum yang ada saat ini, kan yang diatur baru pencegahan dan penanganan di perguruan tinggi begitu lewat Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Nah, kalau untuk sekolah, kalau ada konteks seperti itu, kira-kira bagusnya apa langkah yang diambil ya, Mbak Imun? Sebetulnya yang perlu itu adalah bahwa unsur-unsur di dalam sekolah itu baik siswa, kemudian guru ya, hingga kepala sekolah, itu semuanya perlu memiliki pemahaman yang mendalam ya tentang kekerasan seksual, bagaimana kondisi korban, kemudian apa yang bisa dilakukan mereka untuk mendukung mulai dari proses penanganan sampai ke pemulihan. Sebetulnya itu bisa dibuat dalam bentuk kebijakan di internal sekolah sendiri. Jadi nggak harus nunggu permen ya. Nggak harus nunggu permen, itu bisa sekolah itu bisa membuat sistemnya sendiri ya. Saya kira ya untuk pencegahan. Pencegahan itu kan bisa mulai dengan sosialisasi gitu ya. Kemudian juga bagaimana membuat standar yang ketat untuk rekrutmen guru, kemudian staf gitu ya. Kemudian juga bagaimana mendorong siswa-siswa itu untuk memahami bagaimana pola pergaulan itu yang sehat. Sehat itu artinya menghormati orang lain gitu ya, menghormati orang lain, tidak sembarang megang-megang dan seterusnya kepada orang lain gitu ya. Kemudian edukasi ya terhadap siswa-siswa itu supaya dia tidak terjebak dalam misalnya hubungan yang beracun ya, toxic relationship gitu. Itu kan perlu edukasi tuh yang seperti itu. Nah, kemudian juga sekolah tuh mesti punya kanal pengaduan. Kanal pengaduan. Ya, kanal pengaduan yang dia itu mudah dan aman. Aksesibel dan aman ya. Ya, syaratnya. diakses oleh korban. Warga sekolah. Gitu. Nah, ya, warga sekolah. Betul, memang tadi Mbak Imun sebutkan dan sejauh yang kami telusuri juga memang belum ada tuh
dasar hukum yang bisa dipakai di sekolah. Tapi tadi Mbak Imun dari LBH Apik sebetulnya menyarankan nggak usah nunggu ada dasar hukum. Cukup sekolah punya inisiatif membuat ketahanan komunitas sekolah sendiri ya dengan aturan-aturan kebijakan sekolah. Nah Mbak Imun, kalau di level universitas nih, bagaimana teman-teman di LBH Apik dan Mbak Imun sendiri merespon atau melihat Permendikbud 30 2021 yang tahun kemarin cukup ramai dibincangkan sejagat Indonesia ini? Iya, ya itu seru ya kemarin ya soal Permendikbud itu. Jadi kalau kami melihat sebetulnya Permendikbud itu tujuan Permendikbud itu sebetulnya positif ya untuk mendukung supaya ada upaya kampus ya untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual karena walaupun kalau bisa ya payung hukum sebetulnya untuk kekerasan seksual itu kan sebenarnya ada KUHP ya, walaupun itu tidak, menurut kita masih bolong-bolong lah ya, belum bisa mengakomodasi semua bentuk kekerasan seksual yang kita temui tadi itu, yang fisik non fisik yang beragam itu, termasuk perkawinan paksa kalau kita melihatnya sebagai kekerasan seksual. Jadi kita melihatnya secara positif ya, bahwa itu sebetulnya mendukung upaya supaya kampus itu kampus yang akuntabel, kampus yang punya akuntabilitas yang baik gitu ya, menegakkan tridharma perguruan tinggi, itu adalah kampus yang justru dia itu punya mekanisme sistem yang baik untuk mencegah dan merespon kekerasan seksual. Nah, saya kira ini ya, kita perlu dukung sebetulnya Permendikbud itu. Hanya saja mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan dalam penafsiran ya dari Permendikbud itu yang mungkin dari Kemendikbud bisa membuat semacam panduan yang lebih komprehensif nanti untuk implementasinya. LBH sendiri, saya sendiri juga ya bersama LBH kita pernah melatih ya beberapa kampus yang sebelum Permendikbud itu justru mereka meminta kita untuk melatih membuat SOP di internalnya. Nah itu sebetulnya itu respon kampus yang perlu kita dukung. Nah beda penafsiran itu sebetulnya gini sih, kalau kita melihatnya gini ya, sebetulnya kampus itu sendiri tanpa ada Permendikbud itu ketika kita menafsirkan kode etik ya di kampus itu, saya yakin itu sebetulnya bisa di dalam kode etik itu dilengkapi untuk dan juga sistemnya SOP di kampus masing-masing itu untuk langsung adanya sistem seperti itu gitu diterapkan sebetulnya di lembaga-lembaga humanitarian itu sudah ada ya SOP seperti itu. Nah sebetulnya yang masih sering terlupa ya itu adalah bahwa kita punya rujukan di ini kan di Sisdiknas. Undang-undang Sisdiknas. Ya, jadi sebenarnya sekolah-sekolah juga gitu. Sisdiknas itu kan sudah memandatkan untuk membangun sekolah yang memberikan kenyamanan tumbuh kembang ya, mendukung tumbuh kembang dari siswa-siswanya gitu. Jadi itu Mas Pipit sebetulnya. Siap, luar biasa. Ya perlu didukung karena itu sebagai dasar hukum yang kuat untuk melindungi semua orang ya di kampus. Dengan beberapa catatan tadi saya kira Mbak Imun ya, karena tidak ada produk hukum yang sempurna. Iya, itu mungkin perlu supaya ada gap-gap yang berbeda itu mungkin perlu didialogkan supaya bisa berjalan bersama. Cocok. Nah, gitu. Bisa saja diri kita atau teman kita, saudara kita, anak kita, kakak kita menjadi korban kekerasan seksual. Bila itu menimpa kita atau yang lainnya, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan begitu ketika itu terjadi? Jadi memang betul Mas Pipit, kekerasan seksual itu sebelum saya menyampaikan apa yang perlu dilakukan ya, itu bisa terjadi pada bayi. Kita bisa lihat ya di media massa, bahkan nggak hanya di kasus-kasus LBH, kita semua bisa searching di media massa banyak banget. Bayi, kemudian ada juga yang bercadar, ada yang lansia bahkan Mas Pipit yang usia 70 tahun. Saya pernah mengumpulkan data-data kasus lansia ya yang mengalami kekerasan seksual karena kebetulan kita juga lagi masuk ke isu lansia. Itu nggak sedikit loh yang menjadi korban kekerasan seksual. Lansia di atas 60 tahun, 70 tahun bahkan 80 tahun. Dan itu makanya itu harus kita ubah persepsi kita ya tentang kekerasan seksual itu. Kadang-kadang orang berpikirnya pasti yang korbannya itu cantik atau lagi di pinggir jalan atau gini, enggak gitu. Justru banyak pelakunya itu adalah orang-orang terdekat kita. Dan itu bisa terjadi bahkan dengan lansia dan masih bayi, coba gimana kan nggak bisa dibayangkan ya. Nah, dia bisa terjadi di mana saja. Artinya tadi itu setiap orang itu punya kerentanan untuk mengalami kekerasan seksual, walaupun perempuan lebih banyak dan anak-anak. Nah, kalau terjadi apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah kalau terjadi pada diri sendiri, itu ya, pertama adalah kuatkan diri sendiri dan berhenti untuk menyalahkan diri sendiri dan merasa buruk. Jadi berpikir positif.
karena itu hal yang utama ya, berpikir positif, kemudian bahwa apa yang dilakukan pelaku itu tetap dia salah gitu loh perbuatan itu. Jadi kadang-kadang kan ada korban yang merasa saya seharusnya tidak lewati jalan itu di apa pulang dari kampus misalnya, atau saya seharusnya itu mengambil jalan lain lah. mengambil jalan lain. Nah itu yang seperti itu ya seringkali Penyesalan atau saya tuh. seharusnya tidak percaya sama senior si A, senior si B gitu kan. Ketika saya diajak untuk datang mengambil bahan skripsi misalnya, kan ada kasus seperti itu juga kan. Nah mestinya itu berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri dan merasa buruk. Jadi harus bangkit dan kemudian meminta pertolongan kepada orang lain. Nah dan juga dokumentasikan bukti. Kalau misalnya bukti itu apa namanya? Bukti itu misalnya ini, kalau kekerasan seksual online tuh bisa bentuknya apa tuh, di itu ya screenshot atau datanya jangan dihapus. Kemudian kalau perkosaan tuh kan sebetulnya ada apa, nanti akan digunakan alat bukti misalnya baju, spray dan seterusnya itu jangan dibuang kalau jangan begitu dibuang, ya. gitu ya. Dan minta pertolongan itu tergantung situasinya ya. Nah kalau orang lain yang mengalami itu, kita perkuat dia ya, jangan kemudian malah menceramai terus, dengarkan, berikan ruang untuk menyampaikan, kemudian setelah itu apa diberdayakan dan kemudian meminta bantuan. Utamakan pertama adalah keselamatan korban. Keselamatan itu adalah misalnya membawa korban ke, kalau dia sakit luka-luka berarti ke medis. Kalau dia trauma berarti ke psikolog. Kalau dia butuh bantuan hukum berarti ke lembaga bantuan hukum. Ini untuk membawa korban-korban ke tempat seperti itu ada lembaga yang bisa dirujuk ke Mbak Imun ya? Misalkan tadi bawa ke psikolog, bawa ke bantuan hukum, bawa kemana? Ini harus dirujuk kemana kira-kira kalau kita boleh tahu? Ya, sebetulnya kalau tempat rujukan sekarang udah mulai banyak ya, seperti itu ya. Misalnya ada lembaga bantuan hukum misalnya ya, seperti LBH API, kan teman-teman bisa mengakses ke apa namanya, ke website ya lbhapik.id misalnya, atau kalau yang di Jakarta lbhapik.org. Kemudian juga nanti ada apa namanya LBH yang lain ya, misalnya di bawah YLBH itu ada LBH juga di daerah-daerah sama dengan LBH APIK juga. Kemudian ada teman-teman yang ada di forum pengada layanan itu ya di FEPL.id, teman-teman juga bisa buka. Dan kemudian negara juga punya Mas Pipit. Jadi setiap kabupaten itu punya namanya P2TP2A. Oh, P2TP2A ya. Teman-teman bisa mengakses ke sana juga gitu, ke P2TP2A untuk meminta bantuan. Nah, biasanya nanti akan dibantu juga kalau butuh pemulihan akan dirujuk ke psikolog. Kalau butuh mediasi juga akan dibantu, kalau butuh melaporkan kasus ke polisi juga biasanya itu. Sebetulnya banyak tempat mengadu ya, cuma kitanya aja nggak tahu, jadi pusing ini harus lapor kemana, harus ngapain begitu bisa ya. searching gitu. Ada juga teman kemarin yang sedang membuat website namanya Cari Layanan, itu juga teman-teman juga bisa melihat di sana ya, di Cari Layanan itu juga bisa melihat itu. Dan salah satu yang penting juga yang harus jadi prinsip adalah teman-teman harus menjaga kerahasiaan korban. Nah, itu betul, menjaga kerahasiaan korban. Jangan malah digosipin. Nah. Baik, saya kira obrolannya sudah cukup padat Mbak Imun. Tadi Mbak Imun memberikan pemahaman kepada kita ya, ada beberapa hal yang menarik saya kira. Pertama, setiap orang itu rentan akan kekerasan seksual. Kedua, kalau kita ataupun teman kita ataupun yang lain jadi korban, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, saling support dan lain-lain. Poin ketiga, sebetulnya banyak layanan yang bisa kita akses begitu. Kalau kita menjadi korban kekerasan seksual, fenomena gunung es ini kami kira akan semakin terbuka tiap tahun ke tahun, dan mudah-mudahan kita semua bisa menganggap hal ini sebagai sesuatu yang berbahaya Mbak Imun ya, sehingga perjuangan teman-teman di LBH APIK dan lain-lain terkait RUU TPKS mudah-mudahan bisa segera selesai tahun ini. Amin. Setelah bertahun-tahun tertunda ya setahu saya. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan kita di Ngebet kali ini. Sampai jumpa di Ngebet edisi berikutnya. Jangan lupa ikuti konten-konten Ma'arif Institute di channel Ma'arif Institute. Terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti perbincangan. Jangan lupa subscribe. Jangan subscribe, jangan ya. Jangan.